Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan manajemen produksi media relation. Saya akan memperkenalkan aplikasi yang namanya itu Ngejek. Nah, jadi di aplikasi ini saya mengambil kampanye kreatif Ngejek itu temanya ngejek hemat, ngirit di jalan, senang di tujuan. Asik. Terus untuk temanya sendiri ada transportasi online, hemat, dan ramah lingkungan. Tujuan saya memperkenalkan aplikasi ini untuk kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan transportasi online yang hemat, biaya, efisien, dan ramah lingkungan melalui fitur inovatif serta edukasi publik. Nah, kemudian untuk planning, tujuan kampanye saya itu yang pertama untuk mengedukasi pengguna tentang fitur hemat biaya seperti ngejek bareng atau ride sharing dan ngejek irit atau tarif fleksibel. Selanjutnya, saya ingin meningkatkan kesadaran akan transportasi ramah lingkungan melalui program ngejek hijau atau kendaraan listrik dan sepeda. Selanjutnya, saya ingin membangun loyalitas antara pelanggan dengan program cashback dan promosi perjalanan. Terus ada memperkuat citra Ngejek sebagai layanan transportasi online yang peduli pada ekonomi, pengguna, dan lingkungan. Nah, di planning ini target audiens saya sendiri itu yang pertama ada mahasiswa dan pekerja kantoran. Jadi mereka itu membutuhkan mobilitas tinggi, mencari transportasi hemat dan cepat. Selanjutnya target audiensnya itu ada komunitas ramah lingkungan yang dimana mereka itu peduli pada transportasi hijau dan pengurangan emisi. Selanjutnya ada masyarakat umum yang membutuhkan opsi transportasi yang fleksibel dan juga terjangkau. Yang terakhir itu ada pemerintah dan juga regulator yang dimana menunjukkan komitmen ngejek terhadap transportasi yang berkelanjutan. Nah, pesan utamanya sendiri saya ada yang pertama, ngirit di jalan sampai tujuan tetap senang. Kedua, ngejek hijau, perjalanan lebih asri, masa depan lebih lestari. Selanjutnya ada pakai ngejek irit, kantong tetap happy. Asik. Nah, untuk strategi media relation saya sendiri, pertama saya akan membuat press release dan media briefing yang berupa artikel edukasi, misalnya di Kompas, CNBC, CNBC, Tech in Asia. Yang kedua, saya akan membuat talk show dan webinar yang dimana talk show dan webinar ini berkolaborasi dengan pakar transportasi dan influencer hemat. Yang ketiga ada kampanye digital melalui TikTok, Instagram ataupun YouTube. Jadi saya akan membuat konten video interaktif tentang cara hemat pakai ngejek. Selanjutnya saya akan membuat podcast dan influencer marketing yang sama-sama menggandeng kreator, konten, transportasi, dan finansial seperti ternak uang. Selanjutnya ada gamifikasi dan challenge. Jadi ini adalah tantangan ngejek bareng dengan reward bagi pengguna ide sharing, ride sharing. Nah, untuk tahap organizing sendiri, saya akan struktur tim kampanye saya ada yang pertama Head of Public Relation dan Corporate Communications, yang mana ini adalah pemimpin strategi komunikasi. Yang kedua ada Media Relations Specialist, yang dimana mereka ini menjalin hubungan dengan jurnalis dan media partner. Yang ketiga ada content creator dan social media team, yang mereka itu membuat konten edukasi dan promosi di media sosial. Yang keempat ada crisis management team yang menangani isu negatif dan juga respon yang cepat. Selanjutnya ada data dan analytics teams, yang dimana mereka ini menganalisis dampak kampanye dan engagement dari audiens. Selanjutnya timeline dan milestone kampanye. Jadi minggu pertama dan kedua itu saya akan melakukan riset dan perencanaan strategi media. Yang kedua menyusun press release dan materi edukasi. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan influencer transportasi hemat. Selanjutnya di minggu ketiga dan keempat saya akan melakukan publikasi konten edukasi di media sosial. Selanjutnya saya akan melakukan peluncuran kampanye ngejek irit di TikTok dan Instagram. Dan yang ketiga itu saya akan membuat webinar tentang cara hemat berkendara di era digital dengan pakar. Selanjutnya di minggu kelima dan keenam saya akan memonitoring respons publik
mengoptimalisasi engagement dan menjawab pertanyaan dari audiens, dan meluncurkan fitur cek tarif hemat di aplikasi Ngejek. Terus di minggu ke-7 dan ke-8, saya akan melakukan evaluasi kampanye berdasarkan data engagement dan feedback para pengguna, dan penyempurnaan strategi untuk kampanye berikutnya. Nah, pada tahap leading ini, di bagian tanggung jawab pemimpin kampanye, saya akan mengarahkan tim agar pesan kampanye konsisten di semua media. Kemudian menjalin komunikasi dengan media dan stakeholders untuk membangun reputasi positif dan mengantisipasi isu negatif terkait tarif keamanan atau kebijakan layanan. Nah, untuk strategi manajemen krisis saya sendiri, yang pertama, jika ada kritik tentang tarif mahal, maka aplikasi Ngejek akan merilis pernyataan tentang fitur tarif fleksibel. Selanjutnya, jika ada isu keamanan pengemudi, Ngejek akan meningkatkan fitur verifikasi dan asuransi. Yang terakhir itu, jika media ada yang mengkritik dampak lingkungan, maka Ngejek akan mempromosikan armada listrik dan ride sharing. Nah, pada tahap controlling, indikator keberhasilan kampanye itu, yang pertama ada media coverage analysis, yang berupa berapa banyak liputan positif dari media. Terus yang kedua ada social media engagement, dia itu seberapa banyak interaksi, like atau misalnya like, komen atau share. Nah, yang ketiga itu ada customer feedback. Ya, jadi apakah pengguna itu merasa lebih hemat dengan Ngejek atau tidak. Nah, yang terakhir itu ada conversion rate, apakah ada peningkatan pengguna fitur hemat dan hijau. Nah, kemudian untuk evaluasi hasil kampanye, yang pertama, engagement media sosial meningkat 80% dengan diskusi positif. Yang kedua, liputan media di CNBC dan Kompas meningkat 65%. Yang ketiga, peningkatan pengguna ride sharing dan armada listrik sebesar 40%. Nah, kemudian di sini ada analisis SWOT. Nah, di internal ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di internal dan eksternal. Yang pertama, di internal, kelebihannya kita punya fitur ride sharing dan kendaraan listrik yang unggul. Selanjutnya, ada kampanye mendukung regulasi transportasi hijau. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan influencer yang meningkatkan kredibilitas. Namun kekurangannya itu, yang pertama, kita butuh edukasi lebih lanjut tentang manfaat ride sharing ini. Yang kedua, perlu investasi besar untuk perluasan armada listrik. Nah, untuk di eksternal sendiri, kelebihannya itu yang pertama, masyarakat makin peduli pada transportasi hemat dan hijau, dan juga regulasi pemerintah akan mendukung transportasi yang berkelanjutan. Namun kekurangannya ada, yang pertama itu ada persaingan ketat dengan layanan yang serupa. Yang kedua, resiko berita negatif terkait tarif atau layanan. Nah, dengan adanya kampanye ini, kampanye Ngejek Hemat, ngirit di jalan, senang di tujuan, saya dapat menyimpulkan bahwa Ngejek akan mendapat, yang pertama, mengubah citra Ngejek menjadi transportasi online yang hemat dan ramah lingkungan. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan melalui edukasi dan fitur inovatif. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan regulator dan media terhadap Ngejek sebagai transportasi masa depan. Jadi strategi ini akan memperkuat posisi Ngejek ini sebagai solusi transportasi modern yang tidak hanya murah tetapi juga cerdas dan berkelanjutan. Nah, jadi itu saja tadi pembahasan saya mengenai aplikasi Ngejek ini. Sekian, jika ada salah kata dan kekurangan mohon maaf. Saya Muhammad Rayhan Dioga Ramadan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.